Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau menyapa jemaat online saat ini, dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama, malam hari ini adalah malam yang spesial di mana kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab pada saat saudara lemah saat ini, saat saudara sakit, sembah Tuhan, cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan Tuhan dan kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita mau satukan hati untuk kita berdoa sebelum kita memulai ibadah malam hari ini. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama. Di hadapan tahta-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami naikkan doa kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami Tuhan secara online. Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, dalam keterbatasan kami Tuhan, kami tetap memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami Tuhan, sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak baik Tuhan, mungkin keadaan kami masih keadaan tubuh yang sakit, namun kami yakin dan kami percaya, pada saat kami memanggil menyembah-Mu Tuhan, maka Tuhan Engkau akan memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini kerinduan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dari-Mu. Yakin Kau hadir
saudara yang percaya bahwa Yesus hadir di tempat saudara berada saat ini. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Angkat tanganmu dan menyembah Tuhan. Berkatakan dengan iman, Engkau hadir Tuhan. Saat Engkau hadir, Engkau akan buat mujizat. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, amin. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin, haleluya. Ya raba-raba syante. Sesuatu yang besar terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Lama ya rama larabu. Irama syana larabu. Ya laraba sande. Kami sembah Kau Allah, haleluya. Syadala rabala rabaya rabalamo. Percayalah bahwa Yesus hadir. Mari ke saat ini, saat engkau lemah, saat engkau tidak berdaya, saat engkau sulit bernafas, sembah Dia, sembah Dia. Berkatakan, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, aku sudah disembuhkan. Saudara, malam hari ini, mari terus menyembah Tuhan. Mari pergunakan waktu-waktu yang ada ini menyembah Tuhan. Haleluya. Shalaramalaramalamo. Shalaramalaramalaramasane. Shalaramalamo. Shalaramalaramalaramasane. Ya la 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 santa takara la 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 sande. Ina la la sande. Ya la sande. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah. Irama santa takara la sande. Urama sande.
Apakah mendengar seruan hatiku? Kamu hari kasih-Mu lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ini kerinduan kami. Kita berseru, Tuhan menjawab. Kami yakin dan kami percaya, Tuhan. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, Tuhan, semua pasti mendatangkan kebaikan. Ya Rabbala Rabbala Raisa. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang berluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang berluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
tanganmu di hadapan Tuhan. Saat engkau membutuhkan Tuhan hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tarik nafasmu. Pandang Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, yes. Percaya Dia ada mengalir, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam. Kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami yakin saat firman-Mu dinyatakan, firman-Mu diberitakan, maka kami akan dikuatkan kembali. Kami akan dimenangkan kembali. Kami akan dimerdekakan kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam, Tuhan berkati. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman di dalam pekerjaan Tuhan di GAP Sidoarjo yang digembalakan oleh yaitu Ibu Evi. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan pelayanan walaupun secara artinya secara rekaman atau online, saudara. Saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema tahun persiapan. Matius 16, 2-3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit dan bumi tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saya berikan satu ayat lagi, Lukas 12, 54-56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?
Kita melihat pada zaman ini banyak sekali memasuki tahun 2021 segala macam bencana yang telah kita hadapi bersama seluruh dunia, ya. Apa sebabnya, saudara? Supaya kita melakukan persiapan secara rohani demi melaksanakan menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita belajar dari zamannya Nuh yang mempersiapkan diri untuk menghadapi permusnahan bumi yang mengerikan melalui air bah. Nah, kita kalau baca dalam firman Tuhan itu, Kejadian 6 ayatnya 11 sampai 22. Itu ceritanya semua mengenai perjalanan Nuh. Tapi saya singkat menjadi 4 pokok saja. 4 perkataan persiapan, ya. 1. Berpegang pada firman Tuhan. Kejadian 6:22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Allah itu bersabda kepada Nuh membuat bahtera maksudnya. Firman itu diterima apa adanya dengan hati percaya. Ia sama sekali tidak meragukan atau menyaksikan kebenaran firman itu. Ingat, dahulu belum ada Alkitab. Tapi kemungkinan untuk menolak sabda Tuhan itu lebih besar. Namun Nuh memiliki hati yang selalu siap untuk menerima firman Tuhan. Jadi Nuh ini orangnya selalu berpegang pada firman Tuhan. Walaupun zamannya Nuh belum tercipta Alkitab. Kalau zaman sekarang enak, ya. Ada Alkitab, bisa dibaca, bisa petunjuk, bisa mengerti. Bahkan pelayanan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sangat menjelaskan keadaan zaman sekarang. Tapi zaman Nuh tidak ada, saudara. Tapi Nuh ini orangnya selalu pegang akan firman Tuhan. Apa yang diucapkan, dia laksanakan. Itulah sebabnya kalau Nuh adalah terpilih, itu bukan karena kebetulan, saudara, tapi karena kehidupannya mempunyai pegangan firman Tuhan, ya. Yang kedua, yaitu ketaatan. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh ini orangnya yang sudah mempunyai iman yang besar. Nuh itu sebetulnya sebagai seorang petani. Dia tidak punya pengalaman atau skill untuk bikin sebagai tukang kayu. Membuat bahtera itu kan dari kayu. Lagi pula usianya Nuh pada waktu itu sudah mencapai 400, yaitu 80 tahun. Kalau seandainya Nuh itu mau menolak itu, alasannya sudah umur, bisa aja. Tetapi Nuh itu mentaati Allah. Nuh membuat sebuah bahtera yang ukurannya sangat besar. Kalau diperkirakan zaman sekarang gitu, ya, itu kira-kira kalau buat muat kargo itu 32.800 ton kargo bisa masuk. Karena panjangnya itu katanya sampai 300 hasta. Kalau diukur secara meter 150 meter panjangnya. Lebarnya 50 hasta. Kalau 50 itu 25 meter. Tingginya 30 hasta. Saudara, kita tidak bisa mikir, apalagi tingkatnya sampai 3. Ya, tapi imannya itu tidak goyah. Dia disertai unsur ketaatan selalu menjadi artinya tertawaan orang dunia.
karena tidak masuk akal gitu ya. Kalau kita mentaati sesuatu yang tidak masuk akal, apalagi dia membangun bahtera di atas bukit, wah itu lebih lucu lagi tuh. Biasanya saya kalau saya dulu waktu saya di Madura itu di Sumenep, depan itu rumahnya orang tua saya itu laut. Kalau orang bikin perahu mesti di pinggir laut. Jadi kalau sudah selesai tinggal dorong itu sudah jalan. Tapi ini nunda sudah di atas bukit karena dikatakan aku akan mengadakan suatu hari yang sangat memusnahkan seluruh dunia. Tapi no, taat saudara. Walaupun dia tidak punya kemampuan bikin kayu digergaji sampai selesai, itu merupakan tertawaan. Iya kalau misalnya bikinnya kecil gitu ya, ini besarnya tidak karu-karuan sudah. Tapi no ini mempunyai jiwa taat. Saya dulu kalau mikir punya gereja, tidak punya seperti di sekarang ini di Kupang Barat 1 nih. Dulu kan di kampung. Tapi saya berdoa sama Tuhan tiap jam 12 malam selama 11 tahun. Dulu anak saya masih kecil-kecil saudara. Saya punya iman, saya punya jiwa yakin gitu. Karena firman Tuhan mengatakan mintalah maka kamu akan diberi. Ketuk pintu, pintu dibukakan. Cari kamu dapat. Jadi saya ketuk terus pintu surga, saya ketuk terus selama tiap jam 12 sampai jam 1 doa saya malam itu. Sekarang diganti jam 9 sampai jam 10 saudara. Tapi saya taat saudara. Saya taat terus sembahyang sampai akhirnya dapat tanah di Duku Kupang ini, dulu namanya Duku Pakis. Dalam perjalanannya alas cari tanah jam 11 malam. Tapi Tuhan mengatakan dengan sepeda motor lampunya direng gitu kelihatan di sana. Itu Bu yang mau dijual katanya. Waduh Pak, itu sungai di depannya. Nah jalannya gimana? Ya bikin sendiri katanya. Oh gitu, ya sudah. Saya nih waduh, pokoknya saya punya jiwa itu. Kalau Tuhan bilang bangunkan bait suci Allah di situ, saya taat sudah. Ya sudah Pak, saya mau gitu. Akhirnya jadi. Dan sekarang bisa diberkati bukan cuma 1 kapling tapi 4 kapling. Dan Tuhan memberkati saya terus dari cara membangun, dari cara tanah mengembang ke kanan ke kiri. Semua itu Tuhan yang artinya berfirman. Saya taat aja. Injek itu tanah di sebelah kanan kiri, mengembang ke kanan ke kiri. Wah saya injekin terus nah. Tapi orang tertawa sama saya. Apa sih yang punya tanah bilang, kok ibu itu wirawiri tiap malam apa? Dia tidak ngerti saya injek itu untuk saya doa supaya kalau dijual kasih saya gitu. Singkat cerita bisa dijual betul dan saya bisa beli dan sekarang saya bisa punya menjadi 4 kapling. Nah saudara, itulah sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan karena apa yang menjadi firman itu kalau ditaati itu jadi berkat. Apa aja taat. Contohnya taat apa? Perpuluhan. Kasih kembali. Bawalah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Dan cobailah katanya. Kalau tidak aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan berkat itu akan tercurah. Sehingga kamu tidak sempat menaruhnya. Wah saya terus perpuluhan saya kasih sama Tuhan. Ternyata wah tingkap langit terbuka. Masa pandemi orang susah, saya malah terus ditolong Tuhan. Terus ditolong Tuhan. Sampai apapun yang saya butuhkan, Tuhan menyediakan. Luar biasa. Kalau saya lanjutkan, kalau kesaksian kebanyakan sudah kan, 1 gudang kan ya. Karena memang mulai saya melayani umur 13 sampai sekarang sudah ya baru 76 lah. Jadi saya ini 63 tahun mengembara terus saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Mianas, berjejer pulau besar kecil silih berganti, nyuruh melambai di sepanjang pantai.
ombak menesir menepuk pantai, berkejar-kejaran, membawa lagu cinta asmara. Mana tahan, tahan saja, tidak tahan. Hidup saya mengembara terus, saudara. Tapi saya mempunyai jiwa taat sama Tuhan. Tuhan bilang, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Kemudian pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan dia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Jadi penyertaan Tuhan tidak hanya 1 hari, 2 hari, sampai Tuhan datang itu, saudara. Wah, luar biasa. Makanya saya kalau pelayanan, kalau negeri, ke Texas, kemana, aduh, saya pernah dibawa ke Moskow, saudara. Mau pergi ke Texas, dibawa ke Moskow. Texas itu kan Meksiko, dekat Meksiko ya. Itu di Amerika, dari Hong Kong mestinya terbang itu ya paling 20 jam. Ini dibawa ke Moskow, ke Soviet. Dari Soviet baru turun ke bawah. Waktunya sampai 32 jam. Saudara, kalau secara manusia itu capeknya tidak karuan. Tapi karena saya ada penyertaan Tuhan, hati saya ini senang sekali. Akhirnya saya pulang dengan selamat. Nyampe juga di sana dijemput dengan anak rohani saya. Semua di Indonesia, di dunia mana tuh, kalau ketemu saya mesti panggil Mami, saudara. Aduh, Mami gitu. Aduh, puji Tuhan, Mami. Saya datang itu sampai jam 3. Waktu Amerika jam 3. Kalau di Surabaya tuh jam berapa? Nggak tahu, saudara. Waduh, saya matanya udah ngantuk sekali. Karena sudah jam 3 itu mestinya tidur itu ya. Tapi dia bilang, Mami cepet loh ya Mami. Nanti jam 6 dijemput. Loh, nggak bisa. Matanya ngantuk, John. Tak gitu kan. Gampang, Mami pakai kacamata, nggak ketok itu. Waduh, ya udah. Jadi saya tuh khotbah sama agak ngantuk-ngantuk gitu. Tapi Tuhan itu menyertai. Senang aja orang-orang dengar tuh. Jadi ketaatan itu penting, sudah. Taat firman. Taat perintah Tuhan. Taat apa yang menjadi maunya Tuhan. Taat pada waktu saya mau beli tanah ini. Waduh, kalau tidak taat, tidak dapat sekarang, saudara. Sekarang ini harganya tak ketulung ya. Miliaran, saudara. Dulu cuma 3,5 juta. 350 meter. Aduh, Tuhan ajaib. Tapi uang dulu sama sekarang hampir sama ya. Tapi saya bersyukur Tuhan menyediakan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, yaitu kesabaran. Salah satu ujian iman adalah waktu. Waktu Nuh menerima perintah dari Tuhan, ia berusia 480 tahun. Dan pada waktu air bah melanda seluruh bumi, usia Nuh itu 600 tahun. Jadi Nuh dalam usianya meninggal itu 950 tahun. Nuh harus menunggu selama bikin bahtera itu 120 tahun. Untuk membuktikan semuanya itu terjadi, Nuh itu harus bersabar menantikan pekerjaannya sampai selesai 120 tahun untuk melihat kenyataan dari apa yang Allah telah katakan. Sungguh suatu masa penantian yang sangat melelahkan. Namun Nuh mengatasi semuanya itu dengan baik. Semua itu hanyalah bisa terjadi apabila Nuh mempunyai iman yang sangat kuat. Jadi bukan cuma taat, tapi punya iman yang sangat kuat, saudara. Contohnya kalau kita mikir ya, salah satu ujian iman adalah waktu. Kalau kita nunggu gitu ya, nunggu itu makan waktu. Saya pernah di Amerika nunggu teman saya jemput. Waduh, saya itu di pinggir jalan, nunggu teman saya menjemput saya itu dari jam 4 datangnya jam 7. Nunggu 3 jam itu, waduh, melelahkan, saudara. Tapi karena saya punya roh yang sabar, jadi akhirnya iman selalu bekerja sama dengan waktu. Kesabaran waktu itu yang menunjukkan apakah seseorang itu mempunyai iman yang kokoh atau tidak. Jadi kalau kita tidak punya jiwa sabar,
diuji, waktunya lama sekali, 120 tahun. Itu tidak mudah seucapan, saudara, karena waktunya itu terlalu panjang. Saya diuji cuma 3 jam aja setengah mati, saudara. Karena orang di Amerika itu kan banyak orang lalu lalang. Belakang memang restoran, saya ini perut lapar, tapi kalau saya masuk takut teman-teman saya datang. Saya ini orangnya suka ngapalkan nomor telepon, saudara. Untung saya ini orangnya kalau misalnya nyari catatannya hilang banget, repot. Tapi karena apal, ling pa ipa ciu pa o ling pa ise isan u. Pas di depannya itu ada koinnya telepon. Jadi saya telepon ling pa ipa ciu pa o ling pa ise isan u. Kling, waduh, teman saya bilang, Buester di mana? Aku ndak tahu ini di mana ya, depannya restoran ini loh. Oh ya, nanti saya datang ya Buester, saya ini si kerja. Nanti jam 7 saya nyampe katanya. Oke. Waduh saudara, saya ini sampai dalam hati, Tuhan, kuatkan saya ya Tuhan. Beri saya roh sabar menanti teman saya ini kayak apa kalau ndak datang. Aduh saudara, orang lalu lalang, orang yang kulitnya hitam itu saudara, dia itu rasanya mau apa ya kok lihat saya terus. Saya didatangi polisi. Polisi tanya, "Where you come from?" "I'm from Indonesia." "Why you stay here?" My friend, "Come here 7 o'clock." "Oh, never mind." "Nggak apa-apa," katanya. Oh, selamat. Polisi itu jaga saya, saudara. Jaga di sebelah saya, dijaga sampai 3 jam. Ya saya nggak bayar, karena dia dikirim Tuhan. Akhirnya saya dijaga, ya aman. Orang yang lalu-lalang mau ngamuk apa mau ngambil koper saya tidak berani kok ada polisi di sebelahnya. Itulah penyertaan Tuhan. Jadi orang yang sabar itu disayang Tuhan. Makanya saya punya peribahasa mengatakan, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya datang mendadak, sekolahnya seumur hidup. Gitu. Wah, ini betul-betul sabar itu memang ujiannya seumur hidup, saudara. Tapi sabar itu ilmu tingkat tinggi. Suami saya tuh orangnya sabar sekali. Nggak filprat, nggak banyak mulut itu, tucuy, tuciang, enggak. Dia orangnya sabar, saudara. Sehingga diperpanjang umurnya. Dan orang yang sabar itu memang melebihi pahlawan, kata Tuhan ya. Dalam firman, saya lupa ayatnya di mana. Tapi memang karakteristik mengenai sabar ini memang di mana-mana itu didambakan. Jadi saya harap kita semua janganlah sampai menghadapi pandemi mulai tahun lalu sampai sekarang malah diadakan PPKM. Orang semuanya pada sambat. Sudah kalau lihat di TV, wah, demo di Ambon, mana lagi, demo di warung-warung kecil. Anak saya 5, kalau saya tidak boleh buka dagangan, anak saya mau makan apa Pak? Gitu. Pemerintah turun, kasih sembako, ya mungkin sekedar, tapi kan mau makan itu bukan cuma 1 hari 2 hari, seumur hidup ya perlu makan gitu. Ya itulah sebabnya saya mengucap syukur pada Tuhan kalau kita sebagai rakyat Indonesia patuh kepada pemerintah, kita pun diberkati. Karena apa? 1, kita selamat. Artinya tuh tidak sampai kena penyakit gitu loh ya. 2, kita pendoa. Jadi kita menjadi pendoa syafaat untuk bangsa dan negara. 3, kita bisa menjadi pendoa untuk orang-orang yang sakit. Sehingga kita ini hidup tidak sia-sia gitu loh. Jadi kesabaran itu yang menguji kita, membuat waktu itu rasanya lama sekali. Tapi saya yakin orang Indonesia ini memang banyak yang sabar, tapi juga ada sih. Tapi kita percaya dah, kalau kita sedang diuji, ujian waktu sampai kapan kita juga nggak tahu. Tapi seberapa banyak orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus banyak berdoa, nanti Tuhan akan bekerja di luar kemampuan kita.
Dan Tuhan kalau bekerja itu tidak kepalang tanggung, pasti yang terbaik. Amin. Amin. Berikut yang terakhir, yang keempat adalah dikatakan percaya. Katakan 2, 3. Percaya. Ibrani 11 7 bagian A. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Jadi karena imannya, Nuh itu dengan petunjuk Allah sesuatu yang belum kelihatan. Memang kalau namanya iman itu atau percaya itu, iman Ibrani 11 mengatakan 1, 2 dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu namanya iman. Kalau sudah lihat itu bukan iman, artinya udah kenyataan gitu ya. Makanya Thomas itu pada waktu dia berkata, saya tidak percaya Tuhan Yesus mati bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Pada waktu dia menunjukkan pada murid-murid, Thomas tidak ada. Waktu datang kedua kalinya, Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, cocokkanlah tanganmu kepada tanganku. Tanganku bekas lubang paku. Wah, Tuhan Yesus berkata, lebih berbahagia orang percaya walaupun tidak melihat. Disebut bahagia loh. Walaupun kita tidak melihat, pandemi ini pasti berlalu, tapi kita percaya. Percaya enggak? Ada waktunya. Kalau belum waktunya, Tuhan enggak bisa. Ujian waktu yang cukup lama, itu Nuh tuh bikin sampai baterainya 120 tahun. Sudah waduh. Seringkali membuat iman goyah atau meragukan apa yang akan terjadi. Ribuan tahun sudah tertulis kedatangan Tuhan kali yang kedua, tetapi sampai hari ini belum juga terjadi. Dulu zamannya mama saya masih hidup, Tuhan bilang mau datang. Mama saya meninggal 84, papa 84, 88. Kok udah datang gitu loh. Kemudian kita tuh merasa banyak orang tuh ragu, jarang sudah mengabaikan. Itu cerita itu. Mari itu teruskan percaya, bersiaplah karena hujan lebat pasti turun. Apa artinya hujan lebat? Tuhan datang pasti itu. Hanya Tuhan mengatakan begini, aku datang, tidak seorang pun yang tahu. Bapak malaikat di sorga tidak, Yesus pun yang mau datang juga tidak, hanya Bapak saja. Jadi kalau hanya rahasianya di tangan Bapak saja, kita nggak ngerti apa-apa. Cuma kita menanti. Makanya orang Kristen nggak boleh lengah. Nggak berkata Tuhan belum datang, nggak apa-apa. Kita melakukan ini itu nggak masalah. Jangan, sedang. Ada waktunya semua. Tapi saya ingat satu ayat. Kalau Injil diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil ini tidak diberitakan ke seluruh dunia, Tuhan tidak mau datang. Tapi kalau Injil ini sudah diberitakan ke seluruh dunia, baru Tuhan mau datang. Sekarang zamannya modernisasi loh. Kalau dulu KKR di lapangan, sekarang tidak usah. Cukup ada TV, ada. Sekarang KKR ada melalui Zoom, melalui online, melalui cara khotbah langsung dikirim melalui WhatsApp, di YouTube ada macam-macam. Wah, setiap menit di radio, setiap menit kita bisa dengar firman dari penjuru dunia. Makanya banyak orang yang mengajar juga sesat ada. Tapi kita yakin bahwa firman ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, sudah. Ya dan amin, sudah ya. Jadi nanti akan datang akhir zaman ini, orang yang percaya itu akan diberkati seperti katanya hujan lebat pasti turun. Itu ada baca, sudah. Keluaran 33 ayat 3 ya, saya baca. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini Israel ini. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kenapa? Karena bangsa Israel ini kan sudah ditolong sama Tuhan ya. Tulah 10.
Kayaknya baru diizinkan oleh Firaun keluar. Udah keluar dikejar lagi. Musa terjepit. Di depan laut Tiberau. Belakang tentara Firaun. Lalu mau kemana? Mau terbang? Tidak bisa. Tapi Tuhan bilang apa? Musa, angkat tongkatmu, belalah laut itu. Dia mulai angkat tongkat, pukul itu laut terbelah menjadi 2 bagian. Jadi laut itu menjadi tebing. Lalu bangsa Israel bisa jalan dalam kekeringan sampai di seberang. Kemudian tentara Firaun ingin juga mengejar, tapi Musa diperintah lagi, pukul itu laut. Akhirnya laut itu mulai kembali, dan semua tentara Firaun dengan kudanya, dengan semua panglimanya habis di dalam laut itu. Habis semua, saudara. Ini sebetulnya penyertaan Tuhan itu hebat. Kenapa kok bangsa Israel masih udah sampai ke negeri perjanjian, kan dikasih tanah, suku Dan, Naftali, Sibulon, Benyamin, Efraim, Manasye, itu kok mana suku Lewi enggak? Karena dia orang yang dikhususkan pelayanan bait suci Allah. Itu kok enggak? Penyembahannya kok enggak sama Tuhan ya? Dia nyembah sama ilah. Bahkan dikatakan karena nunggu Musa dak turun dari atas gunung Muria, bikin lembu emas. Nah, aduh, kalau saya baca Alkitab mengenai perjalanan Israel nih, kitab Keluaran ya, itu rasanya ikut apa ya, nggak seneng gitu loh. Kenapa sih? Orang udah ditolong luar biasa sama Tuhan ya, kok nggak ngabdi sama yang menolong itu. Sekarang zaman akhir itu juga banyak orang ngejar itu berkatnya, tapi tidak ngejar sumbernya. Ngejarnya tuh apa namanya, kekayaannya, tapi tidak ngejar sumber berkat kekayaannya itu. Nah saudara, makanya gereja kalau tutup begini bagaimana? Menunggu saat PPKM sudah berhenti, baru kita boleh lagi ibadah. Itu pun banyak orang ke gereja masih mikir-mikir, karena pakai online ada bisa gitu. Nah sebetulnya kalau kita ada kesempatan datang ya datang. Oh takut bu, nanti kena corona. Berarti jiwanya enggak punya jiwa yang apa namanya, seret gitu sama Tuhan Yesus, enggak. Dia masih bimbang. Nah saudara, saya yakin kalau saya melihat adik saya ini masih berangkat ke Toraja, pergi ke Tentena, saya mikir itu saudara. Tapi adik saya ini nekat sudah. Dia bilang enggak apa-apa kok. Yang penting ada pelayanan yang betul gitu loh. Tidak ada penyelewengan gitu. Pasti Tuhan menyertai. Pulang pergi selamat. Pergi lagi sekarang. Pulang nanti selamat. Hari Rebo malam naik bis semalam suntuk saudara. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan mengajar kita percaya. Katakan 2, 3. Percaya. Sakarya 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras dan hujan lebat. Akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Nah, saudara, jadi kalau kita di sini dikatakan mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Artinya tuh jangan sampai pada musim hujan tidak datang. Tapi minta sama Tuhan. Tuhan akan membuat awan-awan katanya membawa hujan deras, hujan lebat, diberikannya kepada mereka dan kepada tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Jadi berarti tidak ada yang kelaparan. Semua diberkati Tuhan, luar biasa. Tuhan mengatakan apa kalau saya baca di dalam tadi Keluaran 3 tuh, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madu. Wah, udah minum susu dikasih madu lagi. Waduh, bukan cuma diberkati tapi berlimpah-limpah. Artinya itu kalau berlimpah-limpah itu nggak bisa habis saudara, terus ada tuh ya.
Saya kalau selesai doa malam, tadi malam setengah 11 ya, hampir jam 11 tuh, aduh, saya buka WhatsApp saya. Toto ada orang yang kasih berkat. Tapi saya pikir, malam kok bisa ngirim berkat ya? Ini kalau bukan Tuhan tidak bisa dah. Tapi kalau Tuhan, tidak ada yang mustahil, saudara. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran firman. Kalau hidupnya kita di dalam firman, tidak nyimpang ke kanan ke kiri, Yosua bilang apa? Biarlah perjalananmu berhasil dan beruntung kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu Musa bilang begitu kepada Yosua. Perjalananmu itu akan berhasil, engkau akan beruntung. Ada yang berhasil, tapi tidak ada untung. Kenapa? Kata lo bahasa kunonya bilang cuancak, kejapas makan. Jadi tidak ada untungnya itu, tidak bisa ditabung. Kalau kita berhasil beruntung, ada kelebihan, saudara. Ulangan 11, ayatnya 14 ya, saya baca. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Wah, 3 kata ini, saudara. Akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya. Hujan awal, hujan akhir. Dijadikan satu kali. Hujan awal, hasil semua. Ditumplak gitu. Sehingga kau dapat mengumpulkan gandummu, makanan kita, anggurmu, ada sukacita, minyakmu, ada urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak hanya kenyang perut, tapi jiwa kita, hati kita, ada sukacita. Makanya saya kalau nyanyi malam tuh, saya tidak nyanyi cuma minta berkat, enggak. Saya katakan hati yang gembira adalah obat, manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi kalau hatinya gembira itu Tuhan senang. Tuhan itu senang bukan cuma cari jiwa, menangkan jiwa. Tapi kalau hati kita senang itu Tuhan senang, saudara. Hati yang gembira itu Tuhan senang. Kalau hatinya marah terus, marah, ngamuk, Tuhan tidak senang. Kalau hatinya sukacita, ada damai, ada sukacita, Tuhan itu senang, saudara. Saya itu kepengen tiap hari itu nyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana? Pokoknya kalau ada tukang ya, lo pulang ke Jombang, saya bilang, ayo duduk dulu semua ya, ikut saya berdoa. Percaya Tuhan Yesus juru selamat, sehingga kamu tuh kalau mati masuk surga, dosa diampuni. Mau apa enggak? Mau, mah. Nah, duduk, ikut saya berdoa. Minta pada Tuhan Yesus juru selamat, supaya dosa kita diampuni. Wah, dia ikut, saudara. Saya katakan, aduh, saya senang ya. Hari ini saya bisa menginjil 3 orang. Besok ada lagi orang datang. Hari ini udah datang tapi telepon. Saya telepon tuh saya bilang, makanya kalau mau kepingin hidup sehat, diberkati, percaya Yesus, nanti Tuhan pasti tolong, tak gitu kan. Kalau kamu tuh cuma percaya pada si A, si B, manusia tidak bisa tolong. Bisanya 1 kali, 2 kali. Berikutnya tuh sudah tidak mau, kan apa? Tidak mau lagi karena kita sama-sama gitu. Sama-samanya susah gitu. Tapi kalau kita terus harap sama Tuhan, berkat Tuhan tak habis-habis, saudara. Luar biasa. Saya sendiri merasakan hal itu, makanya saya berani bicara. Kalau tidak, saya tidak berani, saudara ya. Tapi Tuhan pelihara saya. Luar biasa ya. Walaupun tidak pelayanan keluar seperti sebelum pandemi kan, tahun 2019, saya terbang ke Holland. Dari Holland terbang ke Turki, pulang ke Australia, terbang lagi ke mana, Papua, terbang lagi ke mana. Tapi sekarang tidak bisa, saudara. Negara-negara sama-sama susah, ya. Semua dibatasi, tidak boleh. Tapi saya ada jalan, saya ada pelayanan. Di mana? Asia Abadi. Suami saya kuburannya itu kan banyak jiwa.
Saya kumpulin jiwa-jiwa yang nguburan mati. Ternyata berjalan, saudara. Saya kumpulin semua gitu ya. Dulu masih sedikit. Ya katakanlah 15-30. Kemarin terakhir itu sampai 101. Waduh, saya kasih sembako, saya kasih makan, saya kasih firman. Oh, mereka saya kasih pakaian, saudara ya. Ada orang yang kasih jas, lalu saya kasihkan karena saya diberkati 1000. Mungkin saya pakai 1000 semua. Aduh, saya katakan terima kasih Tuhan, saya boleh jadi berkat. Walaupun orang lain tidak bisa khotbah di gereja, tapi bisa khotbah di lapangan yang terbuka, jarak 1,5 meter sampai di jalan itu panjang, saudara. Tapi puji Tuhan, pengurusnya dapat, saya dikasih izin. Nah, akhirnya saya bisa menginjil. Itu berkat Tuhan ya, kalau bukan Tuhan ya tidak bisa. Ya puji Tuhan, sekarang saya bersyukur kalau Gap, Ibu Gembala kita Evi, saya panggil Meme ya karena masih muda, memberikan tugas sama saya. Ini berkat Tuhan buat saya. Akhirnya saya bisa menyampaikan berita walaupun melalui pelayanan online. Atau apa namanya? Ini apa namanya? Secara online ini ya. Puji Tuhan. Saya kembalikan tahun persiapan. Yang pertama apa, saudara? Kan contohnya saya kasih tahu tadi siapa? No. 1. No itu berpegang pada firman Tuhan. Ingat itu. Firman itu dipegang. Bu, ada firman yang tak cocok sama saya, Bu. Kalau dikasih tempeleng kiri, kasih kanan lah, benjot kabeh, Bu. Itu bukan berarti secara letter lah. Bisa mengampuni gitu loh. Saya ini seringkali disakitin orang, tapi saya katakan tidak apa-apa lah. Oh, Tuhan aja berbuat baik, ya disalib kok. Kita juga tidak apa-apa, kita pokoknya artinya bayar harga gitu, menyangkal diri pikul salib. Yang kedua apa, saudara? Ketaatan. No, ini taat sekali. Sampai baterai itu selesai loh, saudara, dikerjakan. 120 tahun. Umur No itu masuk ke baterai itu 600 tahun. No itu masih hidup 350 tahun. Jadi meninggalnya itu 950 tahun. Kala Adam. Adam 930. Metusela paling tinggi di seluruh dalam Alkitab itu 969. Kalau Abraham umurnya tuh 175. Ishak itu anaknya malah 180. Yakub 130 malah turun. Yusuf itu 110. Nah itu. Tapi sekarang ini Mazmur 90:10 mengatakan kalau manusia kuat itu 70, kuat lagi 80, lebihnya ya enggak tahu. Ya, jadi memang semuanya itu berpegang pada ketaatan. Yang ketiga apa? Kesabaran. Orang kalau diajar sabar itu wah repot. Kadang-kadang kita kalau diajar sabar itu waduh, rasanya secara daging ini kepingin lawan aja. Tapi tidak apa-apalah, sabar. Saya menunggu sesuatu, saudara. Ya surat ini ya. Ini sabar ya nih. Tuh sampai tiap malam tak doain supaya orangnya itu mau cepat mengerjakan. Tapi ya sabar. Gimana? Masa pandemi gini mungkin pegawainya masuk tak masuk juga bisa. Yang keempat apa, saudara? Percaya. Kata 2, 3. Percaya. Jadi kalau percaya itu bukan hanya mulut, saudara. Tuhan mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan mati, kosong. Cuma percaya tapi tidak ada tindakan, mati, saudara. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, harus bertindak. Ibadah tak boleh mungkir. Ya kalau sekarang ada Isa, jangan alasan sekarang, dulu kan tidak ada apa-apa. Tapi toh kita seringkali juga lupa gitu. Jadi saya percaya 1 apa? Nurut firman. 2 ketaatan. 3 kesabaran. 4 percaya. Amin. Tuhan memberkati. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah
sudah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan seperti Nuh, sehingga menurut firman Tuhan, ketaatannya, kepercayaannya, bahkan kesabarannya, dan juga ketaatan firman Tuhan, sehingga Nuh boleh menikmati panjang umur, diberkati berlimpah-limpah, anak-anaknya semua diberkati, karena Nuh sebagai seorang tokoh yang menurut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Gap yang ada, Manain yang ada di Sidoarjo, berkati Ibu Gembala Evi yang masih muda, suami istri dan keluarga besarnya, dan juga jemaat yang digembalakan. Diberkati mereka semua, jasmani dan rohani, kaya di bumi, kaya di surga, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin.